Halo, selamat sore, selamat datang di podcastnya Inacraft. Ya, kembali di acara pameran kria bergengsi dan terbesar se-Asia Tenggara Inacraft 2026 yang kali ini diselenggarakan mulai tanggal 4, hari ini adalah pembukaan, sampai tanggal 8 Februari 2026. Nah, kali ini mengangkat tema Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft. Ya, seperti yang data ya yang kita ketahui bahwa 64% dari 65 juta pengusaha di Indonesia adalah wanita. Dan kebanyakan ada di sektor usaha kecil dan mikro. Dari kria, fashion dan sebagainya. Dan kebetulan di Inacraft adalah mengusung pameran kria dan fashion, maka pas banget nih kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha kria, fashion, wanita dari seluruh penjuru Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Kakak Ernita ya, Kakak Ernita dengan brand Rose Tenun dari Tarutung, Sumatera Utara. Nah, seperti yang kita lihat ini produknya keren-keren banget, warnanya kekinian sekali warnanya ya kan Mbak ya. Nanti kita kulik lebih lanjut apa sih yang dibikin oleh Mbak Ernita dan sejauh mana produk ini bisa menjangkau atau dibeli oleh orang-orang di secara global gitu ya, udah ekspor mungkin atau mungkin masih di domestik gitu kan, dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi di lingkungan sekitar. Halo Mbak Ernita, apa kabar? Halo Mbak, Ya. kabarnya baik. Alhamdulillah. Mbak, ceritain dong tentang ulos ya. Ini ulos ya Mbak ya, yang dibikin oleh Mbak Ernita. Karena kita tahu bahwa pengrajin ulos di Sumatera Utara tuh banyak banget gitu kan. Ya benar. Bisa nggak ceritain apa sih bedanya rose tenun ini dengan tenun yang lain, dan kapan memulainya, dan sebenarnya alasannya apa Mbak untuk pengen bikin tenun-tenun ini gitu. Silakan Mbak Ernita. Ya terima kasih ya kesempatannya pada saat ini. Awal dan mulanya saya mencintai karya wastra tenun dari Sumatera Utara itu sebenarnya sih saya iseng-iseng aja ya. Dulu saya tinggalnya bukan di Tarutung ya, saya tinggalnya di daerah timur ya, daerah Asahan ya. Jadi kita nikah ke Tarutung, jadi mulanya saya lihat itu ada orang bertenun ya. Saya lihat, oh masih ada ya tenunan pada saat sekarang kan udah zaman modern gitu ya, masih ada tenun tradisional. Jadi saya pikir-pikir ini cantik banget. Jadi di tenun ini kita membutuhkan inspirasi ya. Tenun ini mengajak kita berinspirasi, menghayal, membuat karya-karya yang lebih bagus banget. Jadi awalnya berdiri ini dari tahun 2014 pada tanggal 2 November ya, 2 November tahun 2014. Mulanya berdiri Rose Tenun ya, mulai kita membuat produk. Sebenarnya saya ini juga pengrajinnya, langsung pengrajin. Memang pengrajinnya pengrajin ya, tenun. Dan ini motifnya ini bikin sendiri atau motif yang sudah common di sana sebenarnya atau bagaimana? Kita itu meneruskan merevitalisasi sadung. Ini motif tenunan sadum ya. Ini sadum ya, sadum. Kita beda ya dengan ulos-ulos yang lain, beda. Ya, karena ulos dari ulos Batak itu banyak banget Bu ya, banyak banget. Ada yang sampai 100 lebih jenis ulosnya ya. Jadi yang paling terkenal itu dari Tarutung umumnya ya, ada ragi hidup yang seperti ini. Nih, ragi hidup nih. Nih, ini bahannya apa nih Bu? Benangnya? Ini bahannya benang katun. Katun, semuanya katun ya? Semuanya katun. Jadi kalau ragi hidup ini ciri khas dari Tapanuli Utara. Tarutung. Ini namanya ragi hidup nama rapot. Ya, ini dipakai untuk setiap acara adat. Ini ulusnya yang sakral. Wow. Ini sakral banget ya, ya. Jadi kalau ulus yang ini nggak ada sentuhan mesin atau jahit mesin, nggak ada. Ini asli pure karya tenun tangan semua ya, asli. Ini kalau teman-teman kesini bisa ngelihat ini bahwa jahitannya pun jahitan tangan. Iya benar. Jadi ini enggak ini Mbak ini ya.
Ini disatukan di tenunan, bukan dijahit ini. Ini disatukan. Jadi ini kalau ini tenun ini 3 kali bertenun. Tidak 1 kali, ini 3 kali bertenun. Jadi saking cintanya kita itu terhadap wastra dari Tapanuli Utara, umumnya itu ulos. Jadi kita buat revitalisasi, kita masukkan lagi ide-ide dan motif-motif yang terbaru ya, kayak gitu Mbak. Nah ini untuk yang ini ada payet-payet ya. Iya, Ini kita juga dari zaman dahulu kala iya, memang zaman sudah ada dahulu begitu. kala memang sudah pakai kayak gini. Jadi kita hanya merevitasi motif, kita satukan lagi motif yang terbaru biar para customer itu lebih antusias sekali melihat tenunan itu. Oh, ini ada yang terbaru. Oh, Iya. ini ada yang baru lagi kayak gitu. Ya harus inovatif Ah, ya. Kalau iya, enggak kan harus orang inovatif. bosen ya Iya, kan. sebenarnya Itu lagi. kalau untuk tenunan ini kita harus memang inovatif kali ya. Dan memang lebarnya selalu 60 cm ya Mbak. Ini berapa senti? Ini kalau lebarnya ini ke sini ya itu 65 cm. Oh. Jadi lebarnya disatukan ini ada 100 cm nih Pak ini. Oh. Iya, ini lebar Pak ya. disambung-sambung Iya, gini disambung, ya. iya. Jadi ini 3 kali bertenun, ini ditenun ya masing-masing sendiri. Ini ditenun sendiri, ini disatukan lagi nanti di pertenunan. Gitu. Wow, luar biasa. Ini satu lembar gini biasanya butuh waktu berapa lama untuk bikin? Ini butuh waktu 1 bulan, 1 bulan. 1 bulanan. 1 bulan untuk 1 orang pengerjaan ini. Iya. untuk Dan ini 1 memang pola-polanya, motif-motifnya ini sudah ada dari zaman dahulu di- sudah ada. dan ada catatannya ya, Pak, tertulis ya. Udah ada spesial, ini catatannya sudah ada, dan ini juga ada istilahnya adalah Ada artinya, maknanya, filosofinya ya. filosofinya ada Dan maknanya. biasanya untuk tenun atau wastra Nusantara itu selalu berfilosofi baik. Yang isinya adalah doa-doa, bener nggak Bu? Untuk Iya. biar yang make itu selalu dapat keberkahan atau segala macam. Biasanya bercerita tentang hal-hal yang baik, bener nggak Bu? Benar Iya. sekali. Seperti ini ya Bu. Ini umumnya ini dipakai untuk adat nikahan, Hmm. 7 bulanan. Ulusnya untuk orang yang udah tua banget, masukin rumah, ini yang dipakai. Untuk warnanya ada nggak aturannya? Warna-warna tertentu yang harus dipakai atau yang tidak boleh dipakai, ada nggak Bu aturan-aturan gitu? Kalau warna sih sekarang bervariasi ya, karena sekarang kan udah zaman modern ya, tergantung sekarang kesukaan gitu ya. Tapi kalau zaman dahulu umumnya itu di warna hitam sama warna merah ya, itu warna untuk umumnya. yang pakemnya ya. Yang pakemnya. Tapi sekarang berkembang ya. mengikuti perkembangan zaman biar anak muda mau pakai ya Bu ya. Ya benar. Dan sekarang kita lagi menggaungkan supaya kita mengikut melestarikan alam, kita buat pewarna alam. Oh, ini pewarna. Ini Iya, pewarna iya. alam bukan? Seperti ini pewarna alamnya Bu nih. Ini pewarna alam nih. Yang ini. Ini Boleh dibuka original. nggak apa-apa Bu? Boleh ini. Biar kelihatan. Ya. Ini pewarna alam Bu. Oh, pakai apa bahannya Bu? Ini pakai daun ketapang. Oh, daun ketapang. Sama kayu mahoni. Ya, Hmm. ini original warlami. Nih. Kebayang ya, ini cantik banget. Mau Ya. tahu bikinnya lama? Lama banget. Ya, harganya berapa ini kira-kira Bu kalau kayak gini nih? Kalau harganya yang seperti ini, cara pembuatannya yang sangat rumit dan butuh waktu lama banget, dan ada revitalisasi ulosnya yang sangat-sangat cantik banget, menarik. Ini butuh waktu sampai 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Proses pembuatannya ya. Ya. Untuk harganya Bu? kayak Kalau ini untuk harganya yang original pewarna alam ini kita ada yang bervariasi, ada yang 15 juta, ada yang bahkan 20 juta. Kayak yang ini? Iya, kalau yang ini di harga 18.500.000. Wow, siapa yang mau beli? Ayo ke sini. Mungkin hari ini ada diskon dari Mbak Ernita khusus harganya, ya kan Mbak? Iya, boleh, boleh. Keren banget. Ya, terus Bu, kemarin kan ada bencana alam ya di Sumatera Utara. Di daerahnya Ibu, apakah terkena dampaknya saja atau terkena musibahnya itu atau bagaimana Bu? Iya. Kemarin di Tapanuli Utara itu memang bencananya sangat-sangat luar biasa ya. Tapi kalau puji Tuhan di tempat kami memang nggak kena. Cuman ada dampaknya untuk ekonomi kita. Iya. Kita. Karena sebagian pengrajin itu ada kena dampak. Kena, ya. Iya. Jadi apakah pada saat itu terus kemudian pekerjaan menenun ini berhenti karena penenunnya terkena musibah atau tetap bisa berjalan diganti orang lain atau bagaimana? Atau biasa aja? Kalau untuk pengrajinnya sih karena sebagian tempat itu yang terdampak. Nggak kena ya. Nggak Jadi semua. tetap bisa jalan bisa ya. tetap jalan. Alhamdulillah ya Bu ya.
dan apa namanya alhamdulillah masih bisa hadir di Inakraf ya kan Bu. Iya. Soalnya kan para pecintanya pasti nungguin nih ya kan. Rose tenun mana nih gitu kan, tenun yang keren-keren itu. Nah kemudian Bu ada persatuan penenun gitu nggak di sana yang pada saat musibah itu kan kita harus bergandengan tangan untuk bangkit bersama gitu kan. Apakah ada simpati dan empati yang dilakukan para penenun-penenun yang untuk teman-teman yang kena dampak atau kena musibah itu atau bagaimana? Ada nggak Bu? Boleh diceritain Bu? So pasti ada lah Bu Iya, ya. ada Tapi kalau aku sih secara pribadi kita melalui organisasi gereja. Kita kasih ikut prihatinnya, kita kasih sumbangannya melalui organisasi gereja. Tapi kalau untuk sumbangsi dari pengrajin-pengrajin tenun dan bagaimana, sepertinya di sana itu mengalokasikan ada yang secara pribadi, ada memang sebagian ada yang dikumpulkan kayak gitu Bu. Gitu ya. Tapi sekarang ini sudah kembali berangsur-angsur pulih mungkin ya Bu? Ya, puji Tuhan sekarang sudah mulai berangsur-angsur pulih, walaupun sebagian pengrajin itu peralatan dan Rusak rumahnya semua Kasihan hancur banget. ya. Bahkan Mudah-mudahan ada yang meninggal ya Bu. Oh iya, Ada yang meninggal. penenunnya ya? Ya penenunnya. Mudah-mudahan itu segera membaik ya dan keluarganya bisa meneruskan tetap tenun tarutung itu tetap lestari gitu kan ya Bu Iya ya? benar Bu, benar Bu. Semoga cepat-cepat membaik dan ekonominya kembali normal lagi. Iya, ya mudah-mudahan dengan adanya Inakraf gitu juga produk mereka bisa terjual di sini ya kan, bisa mengembalikan ekonomi mereka kayak gitu ya Bu ya. Nah untuk Rose tenun nih Bu, mungkin udah sering ikut Inakraf ya, ini Inakraf keberapa yang Ibu ikutin? Kalau saya Rosa Tenor ngikutinnya yang kedua. Yang kedua? Oktober tahun lalu kita Sampai ikut. sekarang. Nah Ya. tahun ini ada nggak desain khusus atau desain yang berbeda dengan yang lain yang diusung khusus di Inakraf nih gitu? Kita Benar bikin sekali, sesuatu Mbak. yang berbeda ada nggak? Iya, gitu? Ada benar ya? sekali Mbak. Ini produk atau produk yang kita unggulkan di Inakraf tahun 2025 ini. Wow, ini memang keren banget ini masih yang terbaru dan masih perdana ini ya, motifnya. yang ini iya, iya. Ini motif. Ini saya bikin revitalisasi dari sadum beras pati. Beras pati ini. Nih cicaknya. Iya. Kalau di orang Batak cicaknya itu dibilang beras pati. Oh, beras pati itu cicak. Iya, karena cicak itu di orang Batak ada lambangnya itu. Setiap Apa rumah. artinya? Artinya itu kesuburan. Oh gitu ya, Iya. kan sering banget memang cicak itu di tenun-tenun, ada Iya, di hiasan dinding ada ya Bu ya? kalau cicak umumnya itu di rumah rumah tradisional orang Batak. Selalu ada ya? Selalu ada. Karena cicak itu katanya melambangkan kesuburan pan penjaga. Oh gitu. Ini juga ada cicak. Ya, di sininya juga. Jadi saya bikin ini revitalisasi sadum silindung beras pati. Yang ini. Yang ini. Ini harga berapa nih Bu? Ini lebih, wah ini keren Iya, banget lebih keren ini. banget. Iya. Ini berapa nih Bu? Kalau ini 20 juta. Nah, saya baru mau menebak, ini sepertinya 20-an. Ternyata benar Iya, ya. benar. Mata saya nggak salah nih Bu. Ya. Ini original pewarna alam. Yang ini? Yes. Pakai ini juga ya, apa namanya? Ya. Kalau ini pakai ini sudah ada Ketapang juga, bukan? Bukan. Kalau ini dari kayu mahoni. Oh, mahoni. Mahoni dan secang. Oh ya, kalau birunya dari apa Bu? Indigo? Birunya dari indigo. Kalau di Tapanuli itu dibilang salaon. Kalau misalnya pewarna kimia, kebetulan saya membatik juga ya Bu. Ya. Pewarna kimia tuh kan sekali celup langsung lengket tuh. Bener. Kalau batik itu 5 kali celup udah langsung bagus Wow, warnanya. ya. Kalau di kain batik itu untuk pewarna alam kan sampai 15 kali tuh kita nyelup. Nah, apa kalau tenun sama juga Bu? Benangnya untuk warnanya nempel tuh memang harus Kalau buat pewarna alam atau ya, buat pewarna alam. kalau buat pewarna alam itu kita butuh ekstra lama ya, Ya, lama dan butuh dan kali gramasi yang lebih banyak benar, kan Bu? benar Betul sekali. ya, Bu? Jadi Makanya, butuh pencelupan berkali-kali. betul. Kalau yang tadi kimia tuh 5 kali, kalau saya ya untuk tenun pewarna alam tuh sampai 15 kali, mungkin sama aja ya Bu ya, berkali-kali benar, gitu benar kan. sekali. Kalau kita enggak warnanya kan jadi terlalu soft, benar iya, nggak Bu? sok banget. Jadi kalau kita butuh warna yang lebih ngejreng, kuat, kita harus berkali-kali Berkali-kali benar. Belum lagi pada saat di cuci residunya yang turun banyak banget juga ya kan? Iya benar, benar sekali. Sama aja Bu ya, ternyata memang segitu effortnya kalau pewarna alam. Sudah yang nyari bahannya susah, Iya benar. ya, nyari bahannya susah harus di
ekstrak segala macam, kemudian pada saat pencelupan itu bukan hal yang gampang gitu kan. Benar sekali. Untuk nempel kayak gitu. Iya. Tapi hasilnya tuh sepadan dengan effortnya ya nggak Bu ya? Benar sekali. Keren banget jadinya, beda banget dengan kalau dibikin dengan pewarna kimia, benar, ya gitu ya benar, Bu ya. benar. Nah ini ada mungkin kalau di stand banyak kali ya Bu. Benar Bu, benar. Boleh nggak Bu disebutin standnya di mana? Biar nanti teman-teman yang di sini bisa langsung datang ke standnya Bu Ernita kan. Penasaran pasti, ini kan yang dibawa cuma 3, di stand pasti banyak banget ini dan semuanya pasti menarik, bener kan Bu? Benar sekali Iya. Bu. Di stand mana Bu, boleh disebutkan? Jadi Rosa Tenun hadir di Inacraft. Kita ada di Hall B, Di Hall B. di Hall B nomor 114. Oh, di Hall B 114. Jadi Ya, kalau mau ke Hall B mau minum es jeruk segala macam, Ya, benar mampir sekali, dulu ya. di tempatnya Bu Ernita. Ya Ya, kan? Sambil belanja-belanja, ini ulos ya namanya tetap ya. Tetap Sadum. Ya. Sadum yang keren banget ini di situ. Jangan sampai kehabisan. Mumpung hari pertama ini Ya. masih stoknya masih Karena- banyak. Nanti sore nggak tahu lagi nih. Sore nanti udah nggak tahu nih sisa yang mana, ya kan Bu? Benar Bu, karena ini kan koleksi yang baru perdana nih Bu. Nah, Ya, masih perdana dan nggak dibikin banyak kan. Enggak, Kita pasti nggak enggak akan buat kembaran banyak. sama banyak orang. Ini Iya. eksklusif banget. Ya, kan, Bu? barangnya yang eksklusif Ya. dan yang inovatif banget. Ya, dan berbeda pasti kan Bu dengan produsen ulos lainnya kan. Benar sekali, kita mempunyai ciri khas tersendiri. Nah itu dia. Ini benar-benar nih saya aja jatuh hati langsung sama yang ini. Habis ini saya mau nego langsung sama Bu Ernita ini. Harga Boleh, khusus Bu, boleh, harga Bu. khusus Ya, ya harga kan. khusus, harga spesial. Spesial. Ibu Ernita terima kasih banyak atas ceritanya untuk sore ini gitu kan. Mudah-mudahan Inacraft kali ini benar-benar membuka pasar yang lebih luas kan. Membuka ekonomi yang lebih setar membahana lagi buat semuanya dan terutama berdampak terhadap penenun dan pengrajin di Tapanuli daerahnya, Utara. ya di Ya, Tapanuli Tapanuli Utara. Ya. Terima kasih Bu Ernita, sampai ketemu lagi, sukses terus pokoknya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Doakan kita sukses. ya amin amin. Dingin sekali. Ya.